Jiu-jitsu sama ninjutsu beda? Ya, ninjutsu itu bela dirinya ninja, bro. Ninja. Ya. Gila men, sayang gak sih karir lo, kuliah lo udah kuliah mahal-mahal di Prasmul, udah kerja di startup ini itu, dan lo memutuskan untuk full time di Brazilian Jiu-Jitsu sebagai guru, sebagai atlet dan Iya. gitu. Itu Jiu-Jitsu itu sebenarnya artinya gentle art, bro. Jadi gimana caranya lu tuh ngalahin lawan lu, tapi lu nggak boleh mukul, nggak boleh. Akhirnya tuh anak biru-biru, bonyok-bonyok, tahu pas lu lihat, wah dia anaknya Hotman Paris. Mau dong, ada nggak cewek-cewek Kak mau dicek? Ngerti sih, gue itu pasti bagian dari. Sekarang kerjanya kayak gitu sih. Tabok-tabokin orang. Iya, lebih tepatnya karena di olahraga gue ini sebenarnya nggak ada tabok tendang. Sebenarnya kita kunci-kunci nyekek ya, nyekek terus kayak coba pletekin tangan, pletekin kaki gitu. Tapi sebenarnya itu lebih gentle kan. Jadi kayak lu pulang-pulang tuh nggak mungkin bonyok sebenarnya. Kalau lu misalnya latihan tinju gitu kan, pasti kan lu pukul-pukulan, pasti kayak pulang-pulang tuh kayak lebam-lebam lah. Kalau ini sebenarnya pegel aja gitu ya. Iya, pegel paling kayak ya urut-urut dikit lah gitu. Tapi sebenarnya nggak mungkin ada cedera parah sih. Gue kebetulan udah meninggalkan dunia industri bekerja di kantor gitu-gitu. Gue kayak sekarang udah utamain kayak kerja tuh emang ya kalau sesuai hobi gitu. Ya gue tuh kayak main sekarang. Oh gitu. Wow. Guys, kita kedatangan ini teman lama gue, sahabat lama gue dari 2000 berapa kita kenal ya? 2017, 18 lah udah kenal. Dan ini ada Dimas Bramantio. Tepuk tangan dong untuk Dimas Bramantio. Halo. Dengar-dengar lu masih saudaranya Semi Bramantio? Ya kalau misalnya gue bisa kayak dia sih keren sih. Keren sih dia sih. Dan Dimas ini teman gue ini dia atlet, dibilang atlet Brazilian Jiu-Jitsu. Yes. Betul. Dia juga guru ya, guru Jiu-Jitsu, dan dia punya gym juga, punya sasana, dan komentator juga. Lu random juga ya, sedangkan dulu kan lu lulusan Prasmul, bener gak gue? Iya betul. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk full di dunia olahraga, lebih tepatnya di Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, dan meninggalkan dunia industri manajemen, bener kan? Iya betul. Ya, jadi dulu tuh gue kerja kayak ya dunia marketing lah. Jadi sebelum ini gue sempat kerja di startup, jadi kayak strategis gitu. Nah abis itu ya mungkin memang gue tuh orangnya agak-agak lambat ya, kayak nggak tahu apa gue kurang cerdas gitu. Kalau misalnya kerja di kantor gue tuh ngerasa gue bodoh gitu. Yeah. Kayak ngejar deadline terus kayak everything so fast gitu. Mungkin gue tuh yang ya preference ya, kayak beberapa orang lebih suka yang lifestyle kayak gitu. Cuma itu kayak kontribusi itu terhadap stres gue tuh lumayan bro. Nah akhirnya gue mencoba banting setir, tapi tetap harus namanya nyari duit ya, harus ada tetap business concentrationnya gitu. Kayak contohnya lu mau pursue passion lu di musik misalnya, harus ada unsur bisnisnya menurut gua. Misalnya lo jadi pemain gitar tapi lo harus jualan apa misalnya, kayak contoh sekarang gua mau full time di Jiu-Jitsu, ya akhirnya gua buka sasana Jiu-Jitsu, buka gym gitu-gitu. Jadi ya memang tetap ada kepakainya lah ilmu gue di bisnis gue, di sekolah bisnis gue dulu. Gitu. Ada tanggapan nggak dari keluarga atau teman-teman sekitar yang kayak, gila men, sayang gak sih karir lo, kuliah lo udah kuliah mahal-mahal di Prasmul, udah kerja di startup ini itu, dan lo memutuskan untuk full time di Brazilian Jiu-Jitsu sebagai guru, sebagai atlet dan omongan gitu. Itu of course banget sih, kayak keluarga gue tuh lumayan tradisional ya. Terus kayak malah gue bikin decision ini tuh pas banget. Ya ekonomi keluarga gue tuh lumayan financial downfall gitu bro. Oh yes. Tapi malah itu saatnya gue memilih untuk udahlah gue lakuin pekerjaan di olahraga yang malah di Indonesia belum banyak yang tahu. Ya kan Brazilian Jiu-Jitsu tuh kayak orang tuh masih awam banget gitu. Tapi ya makanya ujung-ujungnya menurut gue kayak uang itu kayaknya bisa ntar sih. Kayak yang penting tuh lu tahu di situ lu kompeten. Terus kayak ntar harusnya sih uang
bisa kekejar lah. Dan pada akhirnya orang tua, teman-teman support. Iya mereka support pas gue udah bisa buktiin sih. Karena kalau misalnya lo ngomong, sorry gue potong. Iya nggak apa-apa. Dan gimana caranya lo ngebuktiin itu? Iya dengan cara begitu gue keluar tuh, memang gue nggak keluar terus gue kayak di Jiu-Jitsu juga belum jadi apa-apa gitu. Jadi memang pada waktu itu gue kerja sambil jadi atlet, kerja sambil ngajar-ngajar privat gitu-gitu. Jadi gue udah dapat uang dari Jiu-Jitsu juga, cuma dapat uang dari kerjaan kantor gue juga. Nah, income-nya tuh harus kalau bisa ngejar kerjaan kantor gue gitu. Jadi kalau kerjaan kantor gue hilang, gue sebenarnya masih bisa hidup dari situ. Dan itu ketika nyokap gue ngeliat, oh ya ternyata lu nggak mati ya gitu. Ya udah deh gitu. Cuma kan ya namanya orang tua kan sebenarnya concern tuh karena peduli kan. Kayak mereka cuma nggak mau gue kelaparan aja. Tapi pas gue buktiin ini bisa kok. Oh ya udah boleh lah gitu. Dukung lah. Ujung-ujungnya pasti dukung sih mereka. Dan akhirnya lu juga bisa berkontribusi ke keluarga juga ya. Iya, of course gue sekarang kayak ya bagian dari inilah sandwich generation lah, lumayan lah. Iya pastilah generasi kita pasti yang ujung-ujungnya jadi biayain orang tua gitu. Iya gitulah. Gokil. Tapi sebelum jauh nih Mas, bedanya apa sih Jiu-Jitsu dengan Brazilian Jiu-Jitsu? Iya itu menarik sih. Jadi sejarahnya tuh panjang, mungkin kayak pizza itu dari Itali, cuma mungkin American pizza tuh yang sekarang ada di mana-mana. Iya benar. Gitu. Jadi kayak sebenarnya emang orang Itali yang nyiptain pizza, tapi yang mempopulerkan ya kayak orang-orang sekarang ada New York style pizza, ada Chicago style pizza, terus kayak pizza chains yang paling gede di dunia kan Pizza Hut mungkin ya kan, nah, itu pizza Amerika gitu. Nah orang Brazil tuh cuma ngambil bela diri Jepang dan they made it better aja sih. Dan akhirnya yang sekarang lebih gede daripada Jiu-Jitsu Jepang tuh Jiu-Jitsu Brazil. Gerakannya juga beda. Kalau Jiu-Jitsu Brazil tuh kita meninggalkan tradisinya, tradisi yang kayak terlalu ketat gitu, yang kayak benar-benar lu ketemu guru lu harus yang kayak nunduk terus habis itu kayak harus hormat terus. Orang Brazil kan kayak ya udahlah, chill, sparring aja lah bro gitu. Kalau Jiu-Jitsu Jepang tuh yang lebih kayak, tau gak sih di Indonesia masih banyak juga Jiu-Jitsu Jepang yang latihannya lu tuh disuruh kayak semedi di air terjun lah, terus yang lari-lari di aspal gitu-gitu. Nah itu tradisional values, tradisional practice kayak gitu yang dihilangin sama Jiu-Jitsu Brazil. Sekarang modern banget, kayak Jiu-Jitsu Brazil tuh udah dilakuin sama banyak banget orang, dan the top people in the world itu sekarang lakuin BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Kayak kalau lihat Mark Zuckerberg, Elon Musk, terus kayak Tom Hardy, semua ngelakuin karena udah ngerasa benefitnya gitu sih. Iya, benar-benar. Dan Jiu-Jitsu sama Ninjutsu beda? Ya, Ninjutsu itu bela dirinya ninja bro. Ninja ya? Dia mungkin belajar kayak ilmu kayak espionage gitu-gitu. Kalau Jiu-Jitsu itu sebenarnya artinya gentle art bro. Jadi gimana caranya lu tuh ngalahin lawan lu, tapi lu nggak boleh mukul, nggak boleh nendang. Jadi lu harus misalnya ada orang mukul lu peluk dia, terus lu jatohin, terus lu duduk di atas perut dia, terus habis itu kayak bro, lu bisa calm down gak? Gitu. Kalau misalnya lu latihan karate atau kayak latihan tinju misalnya, terus lu diajak berantem sama orang gitu ya, lu pasti akan dia mukul lu pukul balik ya kan. Nah akhirnya tuh anak biru-biru, bonyok-bonyok, terus tahu pas lu lihat, wah dia anaknya Hotman Paris misalnya. Lu kena kan akhirnya. Tapi kalau misalnya lu bisa Jiu-Jitsu tuh orang mukul, lu peluk, terus lu jatohin, lu diem ya, udah ya, terus habis itu oke, udah. Jadi lu juga take care of your opponent gitu. Filosofinya tuh kayak gitu, dan itu resonate ke gue banget sih. Gue kan orangnya gue kayak gak terlalu suka berantem kan. Gue tuh suka science aspeknya. Fighting aja, tapi gue tuh kayak gue agak nggak tegaan gitu. Nah makanya gue lebih suka Jiu-Jitsu dibanding bela diri lain. Tepuk tangan dong untuk Dimas nih. Aduh, jadi malu. Tadi kan lu bilang Jiu-Jitsu adalah seni bela diri yang lembut. Tadi apa? Jiu-Jitsu adalah gentle art. Gitu. Yes, artinya gentle art. Berarti bisa dikatakan Jiu-Jitsu tidak berbahaya atau berbahaya? Bisa jadi berbahaya karena sebenarnya tekniknya kita tuh walaupun nggak ada mukul, nggak ada nendang,
Tapi kita tuh banyak kayak misalnya nyekek gitu ya. Kalau nyekek kan obviously lu nyekek orang 1 menit gitu ya mati lah ya kan. Atau kita kayak coba matain kayak kakinya dipelintir, terus tangannya dipelintir. Ya orang bisa patah tangannya. Tapi tuh idenya tuh bukan bikin mereka celaka, tapi idenya kita cekek terus habis itu lu nyerah nggak gitu. Nah, even di pertandingan juga gitu. Jadi lu boleh nyekek lawan lu, tapi nanti lawan lu akan tap out gitu. Nah, ketika tap out ya lu lepas. Dan itu juga akhirnya ngelatih lu untuk show mercy sih. Jadi lu tuh selalu kayak even lu lagi berperang tuh lu kayak ngasih ampun orang gitu. Jadi gue suka banget jiu-jitsu. Terus kalau gue lihat ya, kan kalau misalnya kita lagi ada pertandingan Muay Thai, pertandingan tinju, wrestling, itu kan banyak drama yang abis berantem aja kan masih suka kayak tai lo ya. Kalau jiu-jitsu, lu pernah gak sih pas lu lagi bertanding, sparring, apalagi misalnya kompetisi gitu ya, yang benar-benar endingnya tuh masih emosi gitu? Pasti sih, karena kita harus bisa bedain antara martial art aspeknya sama sport. Dan kayak ketika sport itu jadi industri kan pasti ada entertainment gitu-gitu kan. Nah kalau entertainment kan mungkin penonton tuh mau ngelihat ada drama gitu ya kan. Pertandingan tinju kan sekarang kalau lagi press conference dorong-dorongan kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya itu cuma untuk entertainment sih. Tapi memang yang kita mau achieve tuh sebenarnya ya kalau bisa lo lagi tanding nggak usah lah ada drama-drama gitu. Tapi kan ya kayak orang yang beragama belum tentu kagak rusuh aja. Iya kan ya, orang kan banyak tipenya ya. Bener. Gitu. Jadi ya emosi ya sebenarnya di luar dari sport ya. Betul. Itu nggak kontrol aja ya. Betul banget. Lu udah menang apa aja sih, Dim? Gua itu memang dari segi prestasi masih banyak banget yang gua pengen achieve ya. Gua dibilang jiu-jitsu itu kan gue kayak banting setir dan masih dibilang masih muda ya umur gue untuk berkarir di sini. Gue itu tahun kemarin PON Papua kan gue dapat perunggu. Terus kalau di nasional gue juga udah sering dapat emas. Terus paling recent dan paling gede sih gue perak di Asian Open. Gue di Jepang tahun 2023 gue ke Jepang ya. Inilah berusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi tabungan gue untuk kayak coba beli tiket ke Jepang dan tanding di sana. Lumayan sih, itu salah satu pertandingan terberat gue sih, karena lawan gue waktu itu kayak dari Amerika, dari Brazil gitu-gitu. Habis itu ya gue lumayan lah dapat perak lah untuk pertama kali gue main di segede gitu. Lumayan lah dapat silver medal. Gokil, bertahan dong. Mati lo dicekek dia. Mau dong, ada nggak cewek-cewek Kak mau dicekek? Ngerti sih gue itu pasti bagian dari ininya apa ya. Cewek-cewek itu pasti mikirnya tuh kalau orang jiu-jitsu tuh fetishnya ke situ gitu. Kayaknya sih ya. Cuma gue kayak nggak tahu ya, gue tuh gak pernah mikir ke situ sih. Lo kayak sigma banget ya? Iya, gue tuh agak-agak kayak pemalu sebenarnya. Pemalu? Iya. Alah. Itu banyak yang ngejar. Sebenarnya gue sering ngejar sebenarnya. Cuma kebetulan mereka lari kalau gue kejar gitu. Jadi gue iya. Lucu tuh ntar kamera 2. Iya. Cuman Dimas ini buat yang pasti pada belum tahu, tapi gue kenal dia lama, jadi kayak kisah-kisah asmaranya tuh lucu-lucu gitu. Gimana emang bro? Selalu ada. Dia tuh bukan suka ya. Dia sama-sama suka lah. Cuma seorang cewek temen gue juga. Cuman mau enggak ya. Iya. Kesel kan. Padahal udah siap banget jiu-jitsu cowoknya. Iya. Oh iya. Aduh. Iya. Wah itu cerita itu lumayan gila sih. Kayak pertama kalinya gue kayak ngerasa jatuh cinta. Karena kayak di film-film gitu, kayak satu kantor. Iya. Terus kan abis itu kayak siapa tuh ya. Itu pertama kali sih gue kayak gitu. Terus pas itu dia udah punya pacar. Tapi dia mau. Tapi iya udah deh. Nggak jadi tapi abis itu nggak jadi. Iya.
Udahlah, Iya. cewek tuh ntar aja bro. Iya, yang penting apa emang? Ya, maksudnya Astagfirullahaladzim. sensor. Terus. Lu Dim. ini ya, Apa tuh? unfiltered ya? Gue unfilter tapi disensor. Oh, oke. Ngomong jorok. Kalau ngomong jorok ngomongin nama orang disensor. Oh, oke. Tapi kadang ngomong gue banyak ngomong. Jadi kayak, kadang editor gue juga bingung juga nih apa nih yang disensor banyak banget. Iya. Oke. Dimas punya sebuah cerita, inget banget rumah lo pernah kemalingan. Yang wah itu seru banget sih. Iya. Ceritain lagi dong, Dim. Iya, ini dulu banget sih, kayak waktu gua SMA ya, pokoknya kayak gue tuh ini sebagai info edit aja, gue tuh nggak percaya tahayul bro, gue kan cuma percaya science. Tapi Lu gak percaya agama? Nah, terus? Tapi intinya waktu itu tuh bener-bener sesuatu yang bikin gue hampir percaya sama hal-hal mistis sih bro. Emang kayak babi ngepet. Itu orang tuh jalan di kamar gue, iya nggak mengendap-ngendap. Jalannya tuh jalan tenang bro, ngerti gak sih? Gimana lu nggak takut malam-malam lu ngeliat orang jalannya tuh jadi maling kan, lu kayak harus dia tuh jalan gini men, jalan chill gitu, terus ngambil cabut. Lu lihat? Gue lihat jadi tuh apa namanya, dia kayak muncul di jendela gue bro, kayak lewatnya set. Lu gimana kayak lu nggak ngerasa lu lihat setan kan? Anjing. Tapi pas lu pikir tadi tuh orang, kayak itu tadi orang. Terus habis itu toto gua cari, gua teriakin gitu, nggak ketemu. Tiba-tiba tuh Terus sorry. Terus yang lu lihat jalan tuh kenapa nggak lu teriakin? gue teriakin, wah gitu. Terus gue kayak keluar, gue cari di mana, gue lihat lagi kayak bener kayak di film-film bro. Terus gue lihat lagi dia ada di jendela ini, gue keluar dia nggak ada. Tapi tiba-tiba dari kamar supir gue itu deket kayak kolam renang gitu, karena itu di kolam renang tuh ada dompetnya supir gue udah ditaruh di samping kolam renang, uangnya hilang semua. Jadi yang dicuri itu dari semua hal ya itu dompetnya supir gue bro. Dan Jadi itu kayak aneh banget. aneh sih. Aneh banget. Dan sebenarnya kenapa gue tahu itu orang, karena ternyata ada bekas-bekas dia manjat bro. Jadi dari rumah gue yang agak belakang tuh ada, sebenarnya atasnya udah ada kawat-kawat, tapi tuh kawatnya kelihatan kayak abis ditekuk gitu bro. Ditekuk ya. Jadi oh iya lewat sini dia. Jadi yang gue lihat tadi itu bukan setan, emang orang. Cuma dia tuh kayak tenang banget gitu. Bener-bener tenang banget gitu. Kayak, dan bokap gue juga lihat. Tapi waktu itu bokap gue pas lihat, dia memilih untuk diam di kamar sama nyokap gue, karena bokap gue tuh takut pas dibuka taunya orangnya banyak. Bawa perampok. Iya, maksudnya bawa banyak. Terus mungkin bokap gue mau ngelindungin nyokap gue kan. Tapi kalau gue waktu itu gue kayak, ya gue masih muda ya. Masih muda. Gue lari gitu kayak, gue takut juga dia tahu ke kamar kakak gue atau kamar nyokap gue kan. Jadi gue keluar, gue kejar-kejar, nggak ada men. Wah itu mistis banget sih. Terus ingat gue ada bajunya yang ketinggalan apa lu? Iya. Ada, dia tuh nyolong hal-hal aneh juga. Baju, terus apa? Benda-benda nggak penting bro. Benda-benda nggak penting yang nggak ada harganya. Yang kayak celana pendek, gitu-gitu. Jemuran gue diambil-ambilin. Jadi dia lewat. Jadi kalau dia karena dari yang kawat-kawat itu tuh, barbed wire itu bisa ke tempat jemuran gue, itu beberapa baju-baju basah gue tuh diambilin men. Aneh banget ya. Kenapa? Gue nggak tahu itu kenapa, tapi sedangkan dia bisa memilih untuk ngambil HP, TV. Iya. Itu banyak banget ya men yang bisa dicuri. Maksudnya kan kalau di ruang TV aja kan ya paling nggak ada apa gitu yang pajangan ya. Pajangan, lukisan lah atau apa gitu yang bisa lo ambil kan. Yang kecil-kecil kan bisa. Berarti bagi malingnya rumah lu value-nya nggak segitunya. Iya. Gini doang ya. Iya, jemurannya ada. Jemurannya gue ambil ya. Terus jemurannya, wah ini betting app nih kan. Iya. Jemurannya juga bukan jemuran bokep gitu loh. Maksudnya kan biasanya kayak pencuri kayak kolor, itu enggak, kaos bro, kaos biasa. Kayak celana pendeknya juga celana pendek kayak ya shorts gitu. GT Man. Iya. Rider gua ngeliat, gitu ya. kolor gue lengkap sebenarnya. Tapi yang diambil tuh baju-baju biasa, baju kayak kaos-kaos gini. Gitu ya. So weird. That's so weird. Ada cerita yang sama juga sih, ini kisah ya ada kenalan gue lah. Suatu hari rumahnya kemalingan. Pagi-pagi, pokoknya pagi-pagi rumahnya kemalingan. Jadi pas bangun,
ada benda-benda hilang nih. Benda-benda hilang dan rumah berantakan banget, berantakan. Jadi kayak turns out tadi malam ada perampok. tadi malam ada perampok dan tapi nggak ada yang nyadar gitu loh. Nggak ada yang nyadar, nggak ada yang bangun, nggak ada yang lagi melek, nggak ada yang kebangun, ada segala macem. Pokoknya pagi-pagi bangun rumah berantakan, benda-benda pada hilang. Wah, nyari ke polisi kan, polisi nggak tahu ya, polisi bisa apa sih? Iya. Kan polisi kalau nggak viral nggak di. Iya, nggak ada gunanya. Iya. Akhirnya mencoba ke orang pintar. Orang pintarnya mungkin udah sering kali ya, udah sering lihat yang gini-gini. Terus ditanya, rumah lo ada rooftop nggak atau jemuran? Ada di atas. Udah ke atas belum? Belum. Yuk naik. Apa yang mereka temui di atas di rooftop? Apa? Tai orang. Jadi ada sebuah ilmu hitam yang dimana kalau lu tuh berakin tuh rumah di daerah mananya gitu ya, pokoknya bukan di WC tentunya, lu berakin tuh rumah, terus lu nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai, pokoknya telanjang bulat, lu berakin, lu tuh punya ilmu hilang gitu. Ilmu hilang dan ilmu tembus gitu Iya. Dan lu tuh nggak bersuara apa segala macam, dan lu bisa ngambil barang, dan itu ada kurang lebih tainya tuh banyak yang di kemungkinan tuh ada kayak 10 orang kurang lebih masuk ke rumah itu telanjang bulat dan berakin tuh 10 orang. Makanya seberantakan itu rumahnya dan nggak ada suara. Yang kayak bener-bener masuk ambil up yang kalau lu kan yang nggak penting, ini ngambil yang penting-penting kayak speaker lah, radio lah, TV lah, HP, uang, berlian, apa segala macam diambil. Berantakan rumahnya pagi-pagi. Itu serem banget sih. Aneh sih. Serem banget sih. Gitu-gitu tuh aneh, gue kayak ya dari ideologi gue tuh gue kayak menolak untuk percaya, tapi kayak ya tapi itu tuh terjadi di masyarakat gitu loh. Ya never know. Ada satu kisah lagi, Dim. Kayak waktu itu pas lu cerita ini tuh gue nyambungin sama kisah temen-temen gue di daerah Sumatera, gue lupa di mana. Itu ceritanya suatu hari rumah tetangganya ada maling. Dan disenterin, ada malingnya di genteng. Udah bawa barang-barang gitu. Wow, dikejar kan, langsung manjat. Itu dia tidak mungkin lompat dari belakang rumah ke belakang tuh gak mungkin. Karena itu tembok gede banget. Dan lu harus Spiderman lah. Iya. Dan atasnya tuh udah kawat gitu loh. Duri-duri. Lu harus jadi Spiderman kalau lu naik ke situ. Jadi itu maling dari genteng belakang dia lompat ke bawah. Wah, abis nih maling, mau digebukin, mau dimatiin lah pokoknya kan. Pas nyampe ke belakang, itu gak ada apapun, tapi ada segelas aqua yang udah bolong. Nah, katanya itu kalau yang punya ilmu itu kena air, plek, dia hilang. Katanya. Makanya kayak berhubungan sama kisah lu yang ada apa di kolam gitu. Iya itu, kolam renang yang mungkin bisa dia pakai untuk hilang. Iya, bisa buat hilang. Ngeri sih. Aneh banget. Ya itu kejadiannya udah lama banget. Gue baru-baru ini kena maling lagi, cuma kena begal, motor gue dibegal, Bos. Hah? Iya, kayak kapan? Seminggu sebelum gue ke Jepang itu. Jadi itu tuh lagi nabung-nabungnya kan. Iya, makanya dan itu motor baru beli. Kayak gue baru beli motor NMAX gitu. Terus NMAX lagi. Mahal banget, 40 juta. Terus habis itu kayak gue parkir aja biasa, kerekam CCTV sih, tapi sebenarnya kan kalau gue persu ke polisi juga nggak guna kan? Iya, maksudnya kayak misalnya ketangkep nih orangnya gitu, terus habis itu dia suruh ganti rugi, emang bisa. Jadi kadang-kadang kalau dimalingin tuh ya udah ikhlasin aja lah ya sih. Tapi itu sorry, itu begal atau motor lo dicolong? Iya, dicolong sih. Nah tapi jadi ini buat yang nonton hati-hati juga ya, soalnya ternyata lagi lumayan musim. Jadi 2 minggu setelah itu salah satu murid gue tuh ditodong itu siang-siang bro di Jalan Pramuka. Kayak dia dibegalnya tuh dikumpulin sama 5 orang gitu. Saya dibilang lo ini motor lo belum lunas gitu. Tapi ya mungkin si murid gue ini takut ya. Jadi dia kayak apa sih? Cewek cowok? Cowok. Motornya dia lebih mahal lagi. Si murid gue Vespa baru. Sayang banget. Nah itu maling tuh banyak banget sih. Kadang-kadang tuh kalau misalnya lu pikirin tuh kayak
duh gue pengen banget mukulin maling gitu. Terus? Tapi kadang-kadang kalau itu terjadi, yang sebenarnya yang lu bisa lakuin tuh, ya udahlah gitu. Mau diapain lagi, lu nggak bisa kejar mereka, ya kan? Lu mau laporin terus lu hunt gitu. Karena yang pas motor gue dimalingin ini bro, jadi tuh di CCTV tuh kelihatan kan helm gue taruh di spionnya kan. Dia tuh angkat helm itu, nyalain motor gue, helm gue dibuang. Technically sidik jari dia itu di helm itu kan. Sebenarnya kalau misalnya gue kejar gitu kayak gue selidikin nih sidik jari lu nih. Gitu itu gue nonton CCTV-nya berkali-kali nih. Ada petunjuk yang bisa gue ikuti ya gue main. Wah iya nih dia megang helm gue terus gue cek ini helm gue senterin gini. Oh iya ini nih kayaknya sidik jarinya. Tapi kan saya gue pikir-pikir ya maksudnya pasti nggak gratis ngejar dia. Ya kan. Gue udah rugi banyak dengan motor gue hilang, gue masa mau kejar lagi. Dan itu probably motor itu udah dipretelin ya kan, terus dijual per parts. Terus maybe mau gimana ya kan? Mau gimana udah kayak jadi ya cuma bisa ikhlas sih kadang-kadang. Iya. Aneh sih. Aneh banget kejadian pemalingan tuh aneh sih. Itu apa ya, hal-hal yang anjir, gue juga dengar cerita lu bingung juga sih mau jawab apaan, soalnya gue mungkin akan melakukan hal yang sama kayak kalau lapor polisi terus apa? Iya kayak iya kadang-kadang kita ada harapannya gitu, wah nih orang malingin gua di Akademi Bela Diri gitu. Coba kalau ketahuan. Iya kan? Terus kayak maksudnya kan kita bisa keroyokin dia misalnya atau something lah. Cuma kan ya kadang-kadang emang apes aja lu nggak dapet gitu. So weird. Tapi ini amit-amit ya, case yang amit-amit. What if lu dibegal di jalan? What would you do, man? Gue sih, ya of course situasi begal itu banyak variasinya. Contoh misalnya gue dibegal di jalan kayak angkat tangan, misalnya ada pistol gitu. Gue sih bakal menyerah. Ini buat pelajaran juga mungkin buat yang dengerin. Lu kalau misalnya di jalan terus lu outnumbered dan lu outgunned, lawan lu bawa senjata gitu, gue nggak peduli lu sabuk hitam apa, lari men. Karena nggak ada bela diri menurut gue, in my opinion ya, nggak ada bela diri yang bisa secara efektif ngajarin seseorang itu untuk menahan misalnya 5 orang sekaligus gitu kayak Ip Man gitu, nggak bisa. Terus kayak pistol lu tangkep tuh lu no, nggak bisa. Ya mungkin kalau lu hoki bisa ya gitu, ada berbagai contoh orang bisa actually do it. Cuma itu menurut gue ada faktor lucknya juga, pada hari itu lu beruntung atau mungkin yang nodong kurang berpengalaman gitu. Tapi pistol mainan. Iya, atau kayak pistolnya pistol gertakan gitu kan, cuma ya blank gitu. Cuma ya lebih baik menyerah sih, dan gue pun juga akan kayak ya udahlah, mau gimana lagi. Tapi kalau 5 orang tanpa senjata, Gak, gue lari juga ya. Kalau misalnya 1 lawan 1 terus dia kayak cuma kayak, woi, apa lu ya, of course, ya pasti gue fight. Cuma kalau misalnya kayak 2 lawan 1 aja itu tuh menurut gue udah agak sulit sih bro, karena sejago apapun lo, kalau banyak nggak worth it gitu loh. Kalau lu kena lu bisa meninggal men. Bener, ya kan? Bener. Ya nyawa lu lebih. Iya, apalagi kan nih street fight, dia beda sama pertandingan ya. Street fight orang bisa ngambil batu bata. Misalnya lu jago berantem nih, misalnya lu atlet MMA, tapi kalau tukang begalnya tau-tau kayak lagi pukul-pukul, tau-tau di belakang dia ambil batu terus kepala lu dipecahin gitu ya, nggak worth it kan, akhirnya lu meninggal konyol gitu. Ya gitulah. Ya. Dan lu mengajarkan ke murid-murid lu juga untuk ya lebih baik menghindari ya. Betul. Karena ujung-ujungnya kadang-kadang tuh, apalagi kalau lu you know what you're doing, karena lu pasti kayak gue bisa nih, gue jago gitu. Tapi kadang-kadang itu tuh yang bikin lu tuh celaka gitu. Ya, confidence lu sendiri. Bener. Jadi gue tuh nggak pernah ngajarin murid gue sih untuk kayak disarm pisau, disarm. Gue mending kayak gue nggak mau ngajarin supaya lu nggak punya confidence-nya untuk ngelakuin itu. Gitu. Jadi lebih baik just be smart, kayak telan ego lu gitu. Even kadang-kadang kalau misalnya lu 1 lawan 1 tapi kayak anjir lu orang gede banget gitu.
Karena size matters sebetulnya. Iya. Size matters kayak ya lebih baik lo kayak sorry bang gitu. Iya ampun. Mendingan kayak gitu aja ya. Iya, tapi kan kadang-kadang orang tuh kayak ego. egonya tuh kayak gue pengen gue ributin lo gitu. Tapi the best self defense is sebenarnya nurunin ego lo sih. Anjir. Gitu. Bukan dong untuk Dimas nih. Walaupun lu atlet, walaupun lu strong, tapi lu juga sebisa mungkin menghindari lah ya. Iya. Ngapain sih gitu? Mungkin ya karena background gue pengecut gitu ya. Masa sih? Gua Bener lu. Gue lumayan penakut men. Gue tuh kayak kemarin gue nonton Siksa Kubur. Itu kayak filmnya lumayan basically serangan terhadap kaum gue kan. Jadi Iya. kayak wah itu gue takut banget men. Iya. Gue kayak teriak-teriak kayak bencong sih sumpah. Cuma ya menarik filmnya, gue suka sih. Gue malah memiliki pendapat yang berbeda terhadap Siksa Kubur karena menurut gue suka banget Joko Anwar. Cuman film itu menurut gue tuh film dia yang paling gue nggak suka. Gue banyak dengar gitu dari orang-orang yang suka banget karena gue of course Joko Anwar is amazing ya. Cuma gue yang nggak yang kayak ngefans banget kan. Biasa aja karena mungkin gue bukan terlalu pencinta film horor. Gue takut soalnya. Jadi lu kasih gue horror shitty aja, gue bakal ketakutan gitu. Cuma memang gue I get why fansnya Joko Anwar tuh nggak suka film itu. Iya. Alright. Nah berbeda sama lu, gue kan boxing. Gue boxing walaupun iya gue lihat gue sempat lihat ya. Sekali doang coy boxing. Iya. Sabi bro. Cuman guru gue, coach gue itu memiliki pandangan berbeda. Dia tuh pandangannya gini. Gue ajarin lu boxing biar apa? Biar lu tuh nggak kenapa-napa di jalan. Jadi tuh ngajarinnya bener-bener lu street fight. Iya betul. Lu kalau berantem di jalan, lu mau lawan 5 orang lu bisa. Gue tuh diajarkannya gitu. Jadi kayak bela-bela diri lain mungkin yang lebih menghindari. Sedangkan kalau yang di coach gue di boxing, kalau bisa lu lawan deh. Betul. Tapi gue bilang kalau lawan pistol gue juga nggak juga sih nyet. Iya benar. Mungkin ada dua school of thought sih karena ujung-ujungnya di pertarungan tuh nyali itu matters bro. Yeah. Nyali itu matters banget. Mungkin approach-nya coach lu adalah lu mending die trying gitu. Karena kadang-kadang contohnya kesalahannya di school of thought gue adalah gue selalu encourage semua orang untuk menghindari pertarungan. Tapi coba misalnya lu di pojokan kayak gini nih, lu nggak bisa lari, iya kan? Ya lu have no choice to fight. Ya lu mau nggak mau harus punya mental kayak yang diajarin sama coach lu. Lu harus kayak gue siap mati gitu. Yeah. Jadi kedua school of thought itu harus bisa lo terapkan sesuai kondisi sih. Yeah. Kayak kalau memang udah kepepet, lu harus punya mental kayak gitu yang diajarin sama coach lu yang kayak lu mau mentalitas kalau maupun dia bawa pisau, bawa 5 orang, gue tetap harus bisa fight. Karena ketika your life is on the line, lu tuh butuh seluruh energi itu sih. 100% bahkan yang di luar energi yang belum pernah lu keluarin tuh harus ada. Yeah. Nah itu dari mentalitas kayak gitu. Cuma kalau gue agak-agak, kayaknya mendingan lari deh Bray gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya lu berdua sama nyokap lu disekap gitu. Nah ya, gitu kan itu a lot on the line gitu. Lu mau nggak mau mati-mati deh gue gitu. Mati-mati deh gue gitu. Kayak gue selalu ngajarin murid-murid gue untuk negosiasi dulu gitu. Ya coba aja give him everything gitu. Kayak ini HP gue, ini duit gue. Tukerannya kan nyokap lu. Karena probably kalau ada orang stranger mungkin dia juga don't give a shit about your mom. Ya kan kayak dia cuma mau ya apa sih duit ya kan. Kayak ya lu kasih aja. Cuma kalau misalnya dia mau bunuh nyokap lu gitu ya of course lah man, you fight to the death. Yeah. You kill him gitu. Yeah. Cuma kayak ya memang dua-duanya menurut gua nggak ada yang salah nggak ada yang benar ya. Tapi dua-duanya filosofi yang bagus sih. Oke. Once again tepuk tangan untuk Dimas Bramantio, my friend. Banyak sekali ya ini tepuk tangannya. Yoi, Dim, promosiin dong tempat gym lo. Iya. Silahkan. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama olahraga Brazilian Jiu-Jitsu, seru banget. Maybe lu bisa look it up dulu buat yang belum tahu Brazilian Jiu-Jitsu apa. Keren banget. Brazilian Jiu-Jitsu itu the coolest activity that you can do right now. Gua bikin tempat latihannya sekarang buat teman-teman yang tinggalnya di Jakarta Utara. Namanya Alliance BJJ North Jakarta.
kita ngebawa kurikulum yang langsung dari Brazil. Jadi Alliance itu kayak mungkin kayak Manchester United-nya Jiu-Jitsu. Jadi kita franchise. Jadi Alliance ini adalah tim franchise dari Brazil. Kebetulan guru gue tuh lulusan situ. Terus habis itu kita bawa tim itu ke sini. Jadi yang gue ajarin di sana itu adalah yang diajarin sama juara-juara dunia di luar sana. Kurikulumnya sama. Kita have a very standardized curriculum. Buat kalian yang mau cobain, kayak please come and bilang aja kalian tahu dari podcast Studio Kecil. Nanti pasti free trial for everybody. Free trial dengan kode Studio Kecil BJJ ya. Di bawah sini ya. Jangan lupa juga untuk follow tadi BJ Alliance, terus juga follow juga Instagramnya Dimas Bramantio. Dan With the S Bramastio. Bramastio ya? Bramastio. Oh, iya. Gue sengaja Bramantio di kontak gue. Gara-gara jadi kita nge-band dulu. Iya. Band dan gitarnya Gibson SG cuy. Gila mahal banget. My previous life. Yeah. Entar kita nge-band lagi lah ya. Boleh. Yuk. Siap. Ya, jadi ini ada satu video. Lu suka John Cena? Suka wrestling? Gua nggak suka WWE tapi gue suka John Cena. Gue WWE gue suka banget sih. Gue tahu lu suka banget WWE. Iya. Kemarin kan WWE gue suka banget. Hiburan lah. Iya. Dan ini ada promotionnya WrestleMania. Gue tahun berapa. Pokoknya, SummerSlam. Iya, saya. Dia prank call untuk ngedukung John Cena. Yes. Kita nonton bareng-bareng ya. Coba. This week's phone scam. Check it out. Hello? I have just one question for you. Are you ready? Am I ready for what? Who's this? Are you ready for WWE champ John Cena defends his title in the WWE Super Slam. Right now you can order this awesome pay-per-view event for just $59.99. $59.99. I'm sorry, no, there is not any chance in hell that we're ever going to have wrestling in this house again. But thank you, but no. Have a good day. Batin. Tambah lagi. Hello? And goodbye. Standing in John Cena's way when he takes on 6 men. Capek banget di prank kayak gini. Sekali lagi Dimas Bramastio, thank you banget for coming di Studio Kecil. It's such a pleasure to meet you again setelah 5 tahun. Dan teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan Studio Kecil Podcast. Podcastnya kecil, isinya gede, bersama gue Diku sebagai host kalian. Jangan lupa untuk like dan komen. Kira-kira siapa lagi harus kita undang? Kira-kira kalian pengen dengerin obrolan apaan sih? Dan jangan lupa untuk subscribe terus Studio Kecil TV. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.